nyambung pembicaraan sidin masalah tasawuf pulang deh. Masalah kebersihan hati. Tasawuf itu mengurusi masalah hati. Nah, teruslah. Adapun kan kita kan beribadah, saya sembahyang ya Allah. Kemudian kita waktu sembahyang kah, imbas sembahyang kah, sebelum sembahyang kah, kita jaga sembahyang kita tuh jangan sampai hilang pahalanya. Jangan sampai hilang pahalanya, kita jaga. Nah, kayak apa menjaga sembahyang? Mau belajar ilmunya. Maka di sini Sidin membicarakan tentang ilmu tasawuf, ilmu mengurusi masalah hati. Kita adalah sembahyang gitu kan. Cuman sebelum sembahyang kah, atau waktu sembahyang kah, atau imbas sembahyang kah, niat kita sembahyang itu hendak diupahi duit. Hendak diupahi duit oleh manusia. Itu sembahyang kita itu kada diterima Allah. Artinya kada berpahala. Kenapa? Karena hati kita nih kada ikhlas. Orang sembahyang itu hendak mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Baru sembahyang kita diterima, baru sembahyang kita menghasilkan pahala. Ini sembahyang supaya hendak dipuji. Atau mengkali sembahyang takutan dipukuli, itu kan karena takut dipukuli, bukan karena Allah Ta'ala juga. Nah, jadi kita sembahyang itu disuruh ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Itu orang yang ikhlas itu kada kau ikhlas kecuali hatinya bersih dulu. Nah, membersihi hati itu perlu mengaji ilmunya. Ilmu membersihi hati itu ilmu tasawuf namanya, atau ilmu akhlak namanya. Nah, kita baca. Adapun yang menggugurkan amal, maksud menggugurkan amal itu bukan menghilangkan pahala amal. Kita sembahyang pula rasanya berpahala aja. Gara-gara kawan memuji, oh malah kita menyembahyangnya deh, inah khusus benar. Disertai di hati, orang hebat ya. Buktinya kawan memuji, merasa hebat dengan ibadah. Itu namanya ujub, ujub. Ujub itu bisa menghilangkan pahala. Aslinya apa pahala deh? Gara-gara kawan memuji, lalu hati ini berubah. Maksud berubahnya itu himung dengan pujian kawan deh. Belum merasa hebat, bisa hilang pahala. Jadi fungsinya kita belajar ilmu tasawuf supaya hati itu tetap aja dipuji orang, kalau dihina orang kan tetap aja kita karena Allah Ta'ala. Dipuji orang kada gonol hidup, bahasa kampungnya nih. Disambati orang tuh kada pejuang tuh kada hantak nya orang imba dihapaki orang, disambati orang lalu kada bersemangat lagi beribadah. Itu kan bisa berubah juga hati. Lan panggilan manusia ini baikkah man seorangnya kada, jangan berubah hati. Nah, orang nang kada berubah hati itunya sudah kawat mengatur hatinya berkat ia mengaji ilmu. Berkat ia mengaji ilmu. Nya dia sembahyangnya kayak piye nama walir aja sembahyangnya. Orang kadadaan lagi pas ada orang datang pina bagus sembahyang supaya dilihat orang sembahyang ini bagus. Itu kan karena manusia juga hilang juga gugur ya pahalanya, kada pahala sembahyang. Adapun yang menggugurkan amal, maksudnya menghilangkan pahala amal, maksudnya lah. Nah, yaitu 4 perkara. Pertama namanya ujub. Ujub ini sifat.
mangkana bagus antaknya di dalam hati. Dan kita kadang awak menilai orang ujub, tiada kita kada tahu dalam hatinya. Ujub tuh masing-masing aja merasakan di diri sendiri. Ulun kada tahu di hati pian kada tahu itu di hati ulun. Kalau misalnya nyatunya ujub sembahyang, belum tentu. Ujub tuh letaknya di hati, bukan di pakaian. Jadi kita kada boleh menyangka-nyangka orang lah, ini tuh ria, ini tuh ujub. Kita nang buruk sangka karena itu di dalam hati masing-masing. Allah Ta'ala jangan tahu lawan dirinya sendiri. Nah, kini disebutkan lah kina apa arti ujub. Nah, kedua namanya riya, Jadi bila ada nih kita nih waktu beribadah ada sifat ujub, ada sifat riya, itu bisa dipastikan hilang pahalanya. Jadi lamun kita telah belajar fikih yang penting ada belajar tauhid dan tasawuf, banyak ibadah kita itu rusak gara-gara hati kita. Gara-gara hati kita kada benar. Hati kita ujub kali ya kan. Ketiga sum'ah namanya. Ulun jelaskan berdahulu aja nah, walaupun kita dijelaskan arti ujub tuh kayak ini merasa harap gitu. Merasa harap pada orang. Ini ujub lawan sombong tuh orang lebih ya, 11-12 ya. Contohnya kayak ini. Bersedekah baguslah amal ibadah. Lalu yang merasa di hati, kadang mau ucapkan kalau mentok merasa di hati. Aku Jepang penyedekahnya di kampung. Aku Jepang banyaknya bersedekah, yang lainnya sedikit aja. Merasa kayak itu nah, itu hilang pahala sedekahnya. Ada pahala lalu. Nah, supaya kadang ujub kayak ini ya, ingatakan ini nikmat Tuhan. Aku kau bersedekah nikmat Tuhan. Aku kau sembahyang nikmat Tuhan. Artinya aku ini kan bisa apa-apa. Nang hebat tuh Tuhan bukan aku. Duit ini ampun Tuhan, aku sedekah. Nang menggerakkan hati kau nak sedekah Tuhan, nang melangkahkan batis di Tuhan juga, tangan Tuhan juga nang menggerakkan. Jadi di mana saya? Kada ada lalu. Kita hilang lalu. Nang adanya itu Allah, adanya itu nikmat Allah, karunia Allah. Orang kayak itu insyaallah ada di sifat ujub atau terhindar daripada ujub. Kada merasa bisi kehebatan, kada merasa bisi ibadah, kada merasa bisi keistimewaan, kada merasa bisi ilmu, kada merasa bisi kemunasan. Insyaallah selamat daripada sifat ujub. Nah itu, jadi ujub itu merasa hebat diri lah, kada mengatakan itu nikmat Tuhan. Nya ujubnya macam-macam, kan kita nih diberi Tuhan macam-macam juga. Orang kok diberi Tuhan karunia berupa harta. Lamun mengakui ini hartaku ya, dalam hati nih. Merasa hebat dengan harta, merasa agak ujub tuh. Tapi lamun orang berilmu tuh ini yang Tuhan juga, hartanya yang Tuhan juga. Sing banyakannya aku beri siapa apa. Buktinya gila-gila kada menangis. Karena pun orang juga. Bila diambil orang kan sarik kelak. Orang main jam-jam, ibadah diinjami orang, diambil orang kan sarik kalau kita. Kada menangis tuh bila kehilangan harta. Orang yang diberi ilmu kan, diberi ilmu, ini ilmunya Tuhan juga, aku ini jahil. Insyaallah kada sombong, ada ujub dengan ilmunya. Tapi kalau orang ujub dengan ilmunya, udah mati. Aku Jepang lupa alimnya seselan ini jan. Yang lainnya bungol berataan jan. Aku jangan pintar. Pada seorang bungol juga. Nah itu bahaya ujub kita. Bila kada dibuangi, mulai hidup ini bukan dibuangi, tabaw mati masuk neraka. Masuk neraka ujub nih bisa membawa masuk neraka penyakit hati nih. Makanya supaya kita kaum buang ini belajar dulu, membelajar. Bahaya Bang ujub ini. Berusaha untuk jangan
ada sifat ujub di hati kita. Caranya tadi mengatakan ini ampun Tuhan gitu kan. Harta ampun Tuhan, ilmu ampun Tuhan, tabung asal ampun Tuhan, kesehatan ampun Tuhan juga. Rumah singgah ampun Tuhan, kebun banyak ampun Tuhan, harta berlimpah ampun Tuhan. Pemerintahan aku ini udah bisa apa-apa gitu. Cuman memakai aja. Itu belum jelaskan dulu itu ujub. Nah, kedua tadi riya adalah riya ini hendak minta lihat. Nah, kehebatan kita, sembahyang kita, ibadah kita ini hendak minta lihat. Maksudnya perasaan kita nih hendak minta nilai, hendak minta lihat. Masalah orang melihat ibadah kita itu kan jadi masalah. Yang ianya tuh nang bahaya itu hati kita nih hendak minta lihat. Hendak minta lihat, hendak minta nilai, hendak minta apa? Hendak minta upah. Anak minta puji aja tuh lah, kada bagus sudah, apalagi anak minta upah daripada manusia maksudnya. Amun anak minta nilai lawan Tuhan kada apa-apa, malah bagus. Anak minta lihat lawan Tuhan kada apa-apa, anak minta upah lawan Tuhan kada apa-apa. Memang Tuhan itu melihat, menilai dan mengupahi kita. Tapi yang salahnya tuh minta lihat lawan manusia, anak minta nilai, anak minta upah lawan manusia. Itu bahayanya. Ya langsung sembahyang tuh ibadah itu kada berpahala lagi, gugur amalnya, gugur pahalanya. Teorian. Atau mau yang nang bahari kan misalnya aku kamu ini masjid ini separuh aku jadi duit jajar. Nah bisa kisah aku dia juga kan ya. Aku jadi separuh masjid aku nyumbang jajar. Ketiga sum'ah. Nah, jelaskan dulu ya bahwa sum'ah ini hendak minta dengar. Hendak minta dengar kayak apa ibadah-ibadah kita hendak minta dengar. Ini niat di hati lah. Niat di hati. Hendak minta dengar. Contohnya apa? Ini contoh kayak kita kan usaha menyebut orang lah. Kita contohkan kepada diri kita aja. Contoh gitu deh. Supaya tetangga mendengar ya aku baca Quran nyaring kan malam-malam. Kalau malam-malam nyaring baca Quran, niatnya apa? Supaya tetangga mendengar. Nah itu sum'ah namanya. Niatnya kayak itu bukan karena Allah Ta'ala, ada pahala ya kan? Atau hilang pahalanya kan? Atau misalnya makan lah, aku nang nyumbang nak mau makan 5 kali Jumat, mau makan di masjid, aku menyumbang, sebut ngaranku, niatnya supaya sekampungan tahu pada sini menyumbang itu kan juga bisa hilangnya pahala. Tapi alhamdulillah orang makan ini tak ada kondisi sampai pengarangnya. Cuma disambat tentang arwah yang dihadiahkan aja itu kan bapak. Makanya kan orang sebut diterima wakaf dari hamba Allah. Ada disebut namanya kan untuk almarhum fulan bin fulan. Hamba Allah itu kan Tuhan tahu aja hamba Allah siapa. Biar Tuhan aja. Ada jangan sebut hamba Allah lah, sebut pangaran tuh Haji Anu. Nah itu kan hendak diketahui bahaya membina hilang pahalanya. Sedangkan kita wakaf sum'ah namanya, sum'ah hendak minta damar kebaikan seorang tuh. Keempat minnah lah. Minnah itu huruf mim baris di bawah, nun batas syid, huruf barisnya sukun, barisnya mati. Minah itu bahasa kitanya mengoyak-ngoyak kebaikan. Contoh kayak ini. Ulun mungkin pernah membantu pian, misalnya pian pernah minta bantuan ulun bantu pian lah. Kita suatu saat kena ulun ongkit tak. Pian gini yang pada tahun-tahun ulun bahari ulun membantu pian. Itu kata-kata itu mungkin kebaikan itu menghilangkan pahala yang Allah membantu pian tadi.
Nang banyak tuh kan kada sadar nih orang tua kepada anak. Nyawang ini aja kalau hasil kuitan, anak jadi anak durhaka kak, bahari kuitan uyuh, bujur aja bang itulah, uyuh mah mengandung, melahirkan, menyusui ya, menyakulahkan, ikam ini dia kadang balas jasa kuitan, nah bujur aja bang masih sahabat tuh, tapi kalau mau ungkit-ungkit itu memang tugas ibu ya lo mengandung menyusui itu, jangan juga. Biar jadi seorang ibu jangan juga ungkit-ungkit kebaikan tuh kepada anak. Walaupun kita timbulkan kan kada bawa pahala lagi, hilang pahala melahirkan, hilang pahala menyusui, hilang pahala menggaduh, hilang pahala mengkosi. Nyawang ini lagi halus ya sampai ini udah aja mau kosi ya atau mau ungkit-ungkit kebaikan tuh. Banyak orang kada sadar. Akibat kada berilmu, akibat kada mengaji, dia tahu ucapakan. Kada sadar hilang pahala. Makanya perlu berilmu juga. Kayak laki ya lah laki. Memang tugas laki, tugas kewajiban memberi nafkah anak istrinya. Contoh misalnya sekali bininya kada masih, lalu ibu mama laki, ikam ini kada masih aku orang dia mau posisi ikam hujan. Nah tuh mau ungkit kebaikan dah. Rupanya hilang pahala mau ke sini toh. Nah, sama juga guru nya kadang mestilah berpandai lawan orangnya, lawan muridnya bisa jawab lawan orang lain. Jadi ada orang lain tuh berkisah lawan gurunya nih. Anu bagus banget si Dini itu wahimijan anu alim bener. Wah, inyang itu aku bener ngelajari bahari hujan. Nah, aku benar melajari baharinya, kamu kalau aku melajari kan ada paninya kayak itu aja. Bapak dia lawan orang, kada pada lawan kerja, itu bisa menghilangkan jawaban pahala mengajari. Makanya kita jaga, untung kita dijaga, hati kita dijaga, jangan sampai pahala kita hilang, kita beramal ibadah. Baik kita mengajar, berbuat baik kepada orang, mau tangi orang, kan ibadah tuh. Mau tangi bahari ya, mau modalinya, pada modalinya, bahwa ininya ada sugih-sugih ya. Nah, itu bahaya tuh. Pandiran kayak itu hilang pahala memodali itu kan, mau tangi itu kan mau pahala, saja berlebih ya lah. Memodali membantu itu pahala. Asal jangan diungkit-ungkit. Baik di hadapaninya, mau di hadapan orang, amun di hadapaninya tuh parah lagi bang. Kenapa? Menyakiti para saninya. Pian tuh lah, pernah ulun bantu misalnya, kenapa ulun bantu? Lalu ulun berpandir kayaknya, pian gini jan, ina cakahnya. Mungkin ulun bantu pian kada ulun ini, kayak apa ya perasaan dia? Tersinggung dia, sakit hati dia, menyakiti orang, sekaligus menghilangkan pahala, membantu. Nah itu minnah tuh. Jadi misalnya adalah kita kan memang orang ketika mendapatkan kesusahan itu kita wajib membantu dan kita membantunya itu karena Allah. Jadi ketika dia kada tahu lawan kita atau kada berterima kasih, kada jadi masalah. Yang penting Allah Taala yang membalas kebaikan kita. Allah Taala yang berterima kasih kepada kita. Biar orang kada tahu-tahuan kita, biar orang kada berterima kasih, kita kada jadi masalah. Yang penting tugas kita selesai membantunya. Jangan kira suatu saat kita mungkin ini tuh kada tahu-tahuan kita loh kita menyambat ini tuh ya sombong banget ini ya bahari aku membantu. Nah itu akibat kada menjaga lidah, akibat kada menjaga hati. Padahal kita membantu gitu, Tuhan menolongi kita kan tidak bisa apa-apa juga. Kita nangkap membantu tuh nah itu Tuhan juga menolongi. Nah di sini sebutkan di sini maka arti ujub itu, ini kisah ujub tadi yang pertama tadi ujub memang bisa menghilangkan pahala amal ya. Arti ujub itu seperti, nah langsung dicontohkan sini nah, seperti seseorang umpamanya di sini di dalam sembahyang, ini orang ini sembahyang lah, maka di dalam hatinya berucap nih apa aja amalku ini
terlalu banyak. Seorang Jepang banyak menyembahyang aja di kampung ini ya. Nah itu amalku ini terlalu banyak ya. Ada lagi sambungannya tak? Nah, tiadalah ada orang seperti aku kerasnya berbuat ibadah. Aku nih jangan nang kuatnya, nang kerasnya, nang banyaknya, nang cangkalnya beribadah, nang lainnya bisa mengoler dalam hati. Apalagi ucapkan dengan mentong. Itu ujung pengarangnya merasa hebat pada orang di segi ibadah. Nah, atau bersedekah membanyaknya pada orang, hati merasa hebat. Ini pembanyaknya pada orang itu ada apa? Bagus saya. Kita tuh beribadah pembanyaknya pada orang, bersalawat pembanyaknya pada orang, bersedekah pembanyaknya pada orang itu bagus. Nang kada bagus tuh kalau hati kita nang merasa hebat. Sama juga kita kan disuruh seberataan umat Nabi Muhammad disuruh menjadi orang yang bertakwa. Yalah. Nah, nang salahnya tuh kan merasa paling takwa gitu nang salah. Kita ini disuruh kalau menjadi orang yang baik. Nang salahnya tuh kitanya merasa lebih baik pada orang. Kita disuruh kalau menjadi orang yang soleh. Nang bahayanya itu kalau diri kita merasa paling soleh di antara yang lainnya. Itu nang bahaya. Nah, itu. Jadi jarnya tiadalah ada orang seperti aku kerasnya berbuat ibadah. Artinya aku hanya nang harap nih. Nah, yaitu ujub namanya. Itu ujub namanya kita. Contohnya kita. Atau bisa juga aku Jepang nang pencangkalannya yang nuntut ilmu nang lainnya pada mengoler, kadang turun, kadang kada. Dah hati-hati tak. Itu ujub tuh. Bahaya tuh. Cakanya ini tuh mengatakan ini nikmat Tuhan. Insya Allah ini akan merasa kayak itu. Ini aku sembahyang nih Tuhan juga yang menggerakkan memberi nikmat. Aku nuntut ilmu nih Tuhan juga. Artinya aku nih kan bisa apa-apa. Kau nih ada upaya. Ampun Tuhan beratan, nikmat Tuhan beratan. Hilang nggak sifat ujub tuh orang merasa kayak itu kan. Ini ujub nih mengakui ini harap itu nah Tuhan sari kayak. Ya Tuhan nang mengharap aku sorangan ternyata ada orang mengaku harap juga sari kayak aku aja Tuhan. Nah, ibaratnya tadi gua jagau sari kayak nang jagau nang asli. Nah gitu. Tiada diberi pahala ibadah yang diperbuatnya itu sia-sia. Nah, ya Allah. Ini sembahyang ya itu nah. Sembahyangnya itu udah pahala. Sia-sia sembahyangnya itu. Walaupun di segi pikirnya itu bujur, batu maknina sembahyangnya, niatnya bujur, tapi hatinya tadi ada ujub. Nah, ada diterima Tuhan. Lah. Makanya di antara nama salawat yang kita baca yang kena kita baca Allah bila kehabisan ya pas sudah. Dari situ doanya dapat bersihkan hati kami dari sifat iri dengki dan juga dari sifat semua penyakit hati. Nah, ya Allah mohon kepada Allah Taala. Termasuk penyakit hati ini kan ujub nih penyakit hati nih. Nah, mohon kepada Allah Taala ya Allah supaya dibersihkan berkat baca salawat. Kemudian apa lagi ya? Adapun riya, biasanya nama pulang riya. Riya itu nah ini langsung dicontohkan sini deh. Riya itu seperti seseorang berbuat ibadah ini macam-macam lah. Niatnya apa? Niatnya karena hendak menuntut puji, hendak dipuji manusia, hendak mencari pujian manusia maksudnya. Menuntut tuh mencari pujian, puji lain puji nang pacar tarik tuh lain lah. Puji maksudnya dihendak dipuji oleh manusia dan kebesaran ini supaya dibesarkan, dimuliakan di sisi manusia, supaya dihormati bahasa kitanya nih.
aku nih supaya penyembayang, supaya aku nih diibadahkan orang takwa, nyaman aku bila aku tolak saruan, nyaman aku diantak di tawin halal. Nah, misalnya aku apa mengambil sembako, aku didahulukan orang kan. Misalnya aku bersalaman, nyaman tanganku diciumi orang bolak-balik ya. Nah, itu kan mencari kemuliaan di sisi manusia, supaya aku nukar di warung ini gratisakan orang aja karena aku nih dipandang orang mulia, Bang. Nah niatnya kayak itu ibadah. Niat-niat dunia lah, bayar lah, menuntut puji dan kebesaran, termasuk aja supaya diupahi duit lah. Nah, dan supaya dimuliakan orang pada tempat kedudukannya. Nah, ibaratnya kan, amun orang memuliakan ya, kadang mungkin orang mandak di ambin, di pelatar, pasti orang di panggung kan. Niatnya kayak itu. Baik kita nuntut ilmu atau beribadah, kalau niatnya kayak itu riya, itu namanya riya. Ada pahala, hilang pahalanya menuntut ilmu atau beribadah itu. Nah, dan supaya berhadap orang kepadanya. Maksud berhadap tuh orang itu memperhatikannya, supaya orang tuh apa orang tuh peduli lawan inya. Berhadap maksudnya peduli, memperhatikan. Artinya aku nih nuntut ilmu ya, nyaman alim ya, nyaman aku bila begani di mana aja orang datangan morong. Nah itu niatnya kayak itu riya ya lah. Supaya berhadap orang kepadanya, itulah riya namanya Yusrin. Maka matilah amal itu. Artinya amal itu lamun mati kada berroh ya sia-sia ya. Karena roh amal itu ikhlas lah. Kalau orang riya itu ada ikhlas, mati ya amalnya. Maka matilah amal itu. Adapun sum'ah. Nah, sum'ah tadi ya kita dengar tadi ibadah kita tadi. Adapun sum'ah itu seperti yang memberi sedekah kepada seorang fakir atau miskin umpamanya, maka dikata pada seorang lain, orang lain nih. Contoh misalnya kayak ini, ulun nih mesti bersedekah leh kepada fakir atau miskin. Sudah sedekah kepada fakir miskin. Maka dikata pada seorang lain, lalu ulun berbanding kepada orang lain. Nah, dia ulun ya contohnya, datang si Anu tuh si Fulan kan, si Anu tuh kayak anggaplah si Anang kan, ya Allah. Datang kan, kayaknya pula ini komanya salah kalau ini. Maka dikata pada seorang lain datang, itu koma di situlah. Ada maksudnya orang lain datang ke ulun hilang, lalu ulun memanggil kepada orang itu si Anu itu si Fulan ya Allah. Kayah diaku bahasa Banjar loh, kayah di sini kayah dia lah, artinya di wadahku atau kayah diaku. Tuh sinnya tertinggal lah, tuh marah aku lah. Sebenarnya maras aku guys, maras tuh sin imbah roh tuh sin lah, ketinggal sinnya. Si Anu kayak dia aku, maras aku, maras tuh nama kasihan. Nah, maras itulah sinnya tertinggal lah. Maras aku melihat, artinya aku nih maras lu melihat ini fakir miskin. Maka ku beri beres akan dia. Kalau ku beri aingnya beres ya. Selitar misalnya.
Atau kuberi akan dia tapih, kasihannya pakai mesinnya, kuberi tapih, kan dia bisa tapih ya. Nah itu pun mati jua amal itu, mati jua amal itu ya. Sedekah tadi itu kan pahala. Bagi kisah orang, ini tadinya datang ada tamu aku aja kawan lain, kuberi tapih ya, ini kasihan harus bisa ditapih ya. Bapak juga, bapak kisah itu ada untungnya juga, malah rugi. Namun kita niatnya supaya dikatakan orang, sedekah kita habis gak ada pahala lagi. Kita sedekah barang sekali miskin itu. Nah beranai lah, jangan lupa dipandir lah, jangan berkisah-kisah lah. Sedekah kita tuh kebaikan kita. Kalau bina mati amal kita, maksudnya kada pahala itu sumah lah supaya diketahui orang. Nah sama aja juga misalnya bersedekah tapi dipoto, di video, di share ke sosial media supaya orang tahu salaman soal bersedekah atau bagi tapih atau bagi mukena. Sama aja juga tuh hilang pahalanya kan? Hilang pahalanya. Ya amal ibadah kita. Sembahyang tarawih, SMP. Alhamdulillah malam ini kau pulang tarawih malam ketiga. Share di sosial media, tahu salaman orang tarawih, bisa hilang pahala tarawih. Nuntut ilmu, aduh saya gitu sambil foto-fotoan ya Allah. Alhamdulillah Allah akhir di majlis talim dawatul hasanah anak ilmu bila pulang terus saya minta terus lebih hilang pahala nanti kita nuntut ilmu. Kemudian nomor 4, adapun minnah tadilah minnah tadi ya, mengungkit kebaikan dari orang lain. Adapun minnah, firman Allah Taala, ini ada Allah Taala berfirman dalam Al-Quran nang menyuruh kita ini jangan mungkin sedekah kita. Allah Taala, firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Semangatnya tuh azza lah, cuma situ sedikit aja sih dia membuat ayatnya nih separuh aja nih, gak ada sampai habis. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni. Artinya, hai segala mereka yang percaya akan Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu orang percaya lah, kayak orang-orang yang beriman ya. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya akan Allah dan Rasulnya, ya orang beriman. Jangan engkau batalkan sedekahmu dengan minnah. Artinya jangan sampai ikram menyebabkan batal pahala sedekah ikam dengan sebab minnah itu mungkin pemberian sedekah. Nyawa ini jangan kada udah sedekahin nyawa ini kada dapat mau makan. Nah itu minnah lah, itu hilang pahala sedekah, batal pahala sedekah. Nah maka arti minnah yang pada bahasa kita yaitu membangkitkan itu ya mengungkit ibaratnya tuh amal tuh sudah tersimpan, sudah bagus, sudah tersimpan, sekalinya kita ungkit atau kita bangkitkan itu ya, kita buka lagi kisahnya itu, yaitu membangkitkan seperti seseorang yang memberi sedekah, maka dikatakannya pada seseorang yang lain, umpamanya, nah jarinya dipandir kepada orang lain,
jika tiada kuberi akan si anu itu baras, niscaya lapar ia ujar. Kaulah kawan ya, nyabari itu jar nih kelaparan, udah kadang udah beri barisnya mati sudah kelaparan ya. Nah itu hilang pahala beri baris itu, hilang pahala beri baris itu. Padahal sebiji baris itu jana diserahkan kepada Nabi Muhammad, benar pahalanya bisa lebih besar pahalanya daripada dunia ini, apalagi seritar baras, kalau bisa orang baras. Sayangnya nang pahala nang kono tuh hilang gara-gara untung kita nih. Untung kita nih kada bisa ditata, kada bisa dijaga. Nah, itu kadang-kadang orang nang bersedekah tuh diuji. Ujiannya apa? Diuji Tuhan orang yang disedekahinya nih menjadi kada tahu-tahu. Di situ lagi orang kada bisa menjaga mentong. Contoh lamun ulun, misalnya bersedekah lawan si fulan dah. Kalau ulun nih baikan ulun nih. Mungkin ulun tahu aja menjaga mentong ini kada mungkin. Nang bisa nang kada tahan tuh kayak ini. Inya sombong lawan ulun deh. Ayo pernah ulun bantu deh. Sombong. Kada tahu-tahu. Inya sukses. Bahkan inya benci lawan ulun. Nah, di situ Tuhan muji. Amun kita kada tahan bisa kita ucapkan kok. Ngintu aja sombongnya aja. Wah ini pindah manusia unda ya. Bahari unda membantu. Nah, di situ kadang-kadang diuji kada tahan manusia banyak. Ketika inya membantu orang itu kada peduli, orang itu kada tahu-tahu. Lalu kita kada tahan nih hati nih, panas. Lalu tahu ucapakannya itu kan hilang pahala sedekah. Jadi lamun kawat tuh orang yang kita bantu tuh ya tadi berterima kasih kah? Kada kah? Peduli kah? Kada kah? Merawah kah? Kada kah? Yang penting kita menolonginya lillahi ta'ala, Tuhan aja membalas. Kita kada peduli mungkin-mungkin. Namun kita ungkit-ungkit hilang pahala kita membantu hari. Pahala mengajar kayak tujuan. Iya tujuan menghadap mengajari harian masalah orang sembahyang. Wah ini nya tahu orang sembahyang tuh maknina tahu aja. Bukan dia kayak itu hilang kayak pahala mengajar. Padahal pahala mengajar tuh benar-benar pahalanya. Sama juga bini dalam rumah tangga banyak amalan-amalan bini itu bola jangan pian pada memasak kada pahala, memasak amalan baru tapas apa tuh bahasa sapo lalu misalnya sarikon laki iyan ini jangan membangun masakan dalapan mau makan itu jangan ucap nih tuh hilang pahala memasak tuh. Mun pada pian pada ulun tapasakan baju pian, terbiyan bisa pian bertapas, riget baju pian. Nah, kalau usah diucapkan itu hilang pahala batu tapas. Jadi kita perlu berilmu supaya kau menata montong kita, supaya amal kita selamat, supaya di akhirat kita kada rugi. Jadi lamun orang yang sudah bisa menata, jadi amalnya terjaga. Jadi di akhirat dapat pahala masak, dapat pahala mengotakkan nasi lagi, dapat pahala bersesamu, banyak punya mari dapat terus pahala. Tapi gara-gara untung kita deh, mana pahala aku haji umrah, sembahyang mengaji mana nih hilang, bersedekah bantu orang hilang, akibat untung kada dijaga. Akibat minah dari mengungkit-ungkit. Apalagi semuanya. Jika tiada aku memberi kain putih, misalnya bersedekah baju putih ya, tapi putih elek kepada pakai miskin, misalnya nanti ada isi baju dari ayah misalnya bagi tapi ini contohnya bang lah kain putih nih, banyak kayak lagi loh merek-merek warna-warna. Jika tiada aku memberi kain putih, niscaya tiada ia sembahyang, artinya pacangan kata awal ya sembahyang boleh di samping. Ujar itu
itu hilang. Ya pahala sedekah kain atau pakaian atau tapih niscaya tiada ia sembahyang. Ya kan kalau sembahyang ini penutup aurat menggunakan beri tapih putih misalnya, maka yaitu mati jua amal seperti jasad seperti jasad dengan tiada roh. Itu umpama amal nang kada ikhlas tadi disebutkan ujubkah riya kah sum'ah minnah kan, itu mati ya amal itu sebagaimana jasad tanpa roh, mati jasad tanpa roh kan. Maka roh amal itu ikhlas di sini. Maka roh amal itu ikhlas, dan ikhlas itu benar pada dan ikhlas itu benar pada ikhlas. Gitu kan? Maka roh amal itu ikhlas. Hingga situ ya koma ya Allah ini lain pelanggaran. Dan ikhlas itu benar pada ikhlas seperti kata ulama. Nah, mudah-mudahan kita seberataan diberikan apa ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga kawa menata hati kita, Allah bersihkan hati kita nih dari sifat-sifat yang terbagus ini ya Allah, sehingga amal ibadah kita ini dijaga Allah Ta'ala sehingga menghasilkan pahala supaya kita selamat di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ya Allah ampuni kami, Ya Allah maafkan kami atas segala dosa yang ada pada diri kami. Ampuni juga ibu kami dan juga ayah kami. Jadikanlah kami jadi anak yang berbakti. Jadikanlah kami jadi anak yang berbakti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah ya Tuhan kami, Kaulah harapan kami, bersihkan hati kami dari sifat iri dengki dan juga dari sifat semua penyakit hati. Hiasi hati kami
dengan segala sifat terpuji. Hiasi hati kami dengan segala sifat terpuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawa'ina wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berkati kami, hidup dan mati kami, dengan husnul khatimah Engkau tutup usia kami. Berilah kepada kami syafaat Nabi kami, selamat di akhirat, dalam surga berkumpul Nabi. Selamat di akhirat, dalam surga berkumpul Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.